Terima kasih masih di Breaking News, masih bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan angkat bicara terkait kasus dokter yang mencabuli pasiennya di Garut, Jawa Barat. Melalui juru bicaranya, Kemenkes menegaskan bahwa perlindungan pasien merupakan hal yang utama dan tidak bisa ditawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam sekaligus mengecam keras tindakan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan di Garut. Peristiwa ini mencederai nilai-nilai luhur profesi kedokteran dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditawar. Karena itu, Konsil Kesehatan Indonesia saat ini tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus ini dengan berkoordinasi secara aktif bersama berbagai pihak terkait, termasuk organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi, maka KKI akan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan surat tanda registrasi atau STR tenaga kesehatan yang bersangkutan, dan juga Kementerian Kesehatan akan merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mencabut surat izin praktek atau SIP si pelaku. Kami memastikan KKI bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memantau perkembangan kasus ini secara ketat dan memastikan penyelesaiannya berjalan transparan dan berkeadilan. Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan profesionalisme tenaga kesehatan demi perlindungan dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa sebelumnya memang kita sudah menyaksikan ini press conference dari Kabid Humas Polda Jawa Barat. Dan pun juga Kapolres dari Garut yang telah hadir dan juga dari pihak ID yang telah hadir di press conference. Mereka menyatakan bahwa kasus yang terjadi ini di Garut terkait dengan dokter kandungan yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap oknumnya ini telah ditahan. Namun dari pihak kepolisian ini masih mendalami kasus tersebut. Pihak ID pun
juga mengecam atas kasus ini dan mendukung proses hukum. Baik, bisa sekarang kita bergabung ke Polres Garut saat ini. Bisa, inilah informasi terkini ini di Polres Garut dan sebelumnya pemirsa, polisi telah menahan dokter kandungan berinisial MSF yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di salah satu klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan kekerasan seksual. Baik, kita kembali ke Polres Garut. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat pagi menjelang siang, Mas Koji. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Boleh mungkin menjelaskan kembali, Pak, terkait dengan kasus ini. Bagaimana kasus ini di awal ini bisa terungkap? Baik, jadi Mas Koji di iNews, kami perlu sampaikan bahwa ini berawal dari atensi dari pimpinan kita terhadap beberapa konten viral ya di media sosial, dan kemudian kita berkoordinasi dengan Polres Garut yang saat ini merupakan lokasi TKP kejadian tersebut. Kita awalnya ceritaan terkait dengan viral tadi untuk mendeteksi, tetapi kita membentuk beberapa tim, ya, tim cyber yang ada di lapangan, dan ini kita dapatkan untuk lokasi dan juga akun yang pertama kali untuk memviralkan. Kita dapat keterangan yang cukup, dan kemudian lokasi adalah di Garut ini dan salah satu klinik yang ada di sini. Nah, kemudian dari klinik ini kita langsung didatangi oleh tim dari Polres Garut, dan kita mendapatkan identitas yang lengkap jelas daripada tersangka ini memang pernah bekerja dan salah satu klinik di Garut ini ya. Dan kita dapatkan alamat dan sebagainya, dan ternyata keberadaan si tersangka ini sudah tidak ada di Garut. Dan kemudian kita dengan alamat ini kita telusuri sampai ke Kota Bandung, ya, Kota Bandung, di mana alamat tersangka ini. Dan setelah kita ke Bandung ini juga kita belum mendapatkan hasil yang cukup signifikan, ya, karena dari hasil keterangan dari yang saksi-saksi di sana bersangkutan tidak ada di Bandung, tapi di Jakarta. Nah, kita dapatkan kita daripada keberadaan di dokter ini, kita dapatkan di sana dan kita berkoordinasi, dan kita amankan bersangkutan untuk dibawa ke Polres Garut. Nah, disinilah awal muara daripada proses daripada penyelidikan kami, ya, dan kemudian dengan adanya viral media sosial ini juga korban ini juga kita telusuri itu, dan kita mendapat identitasnya itu belakangan. Kita mendapatkan ada laporan dari masyarakat korban ini yang dilaporkan dokter yang sama. Adalah suatu pertemuan bagi kami, ya, kami lakukan proses penyelidikan keterangan saksi dari korban ini, dan benar TKP-nya berbeda tetap dengan yang ada di video tadi, tapi tersangkanya sama. Inilah satu kesempatan kita dan harapan kita dengan adanya ini, harapan kita ada dorongan dari keluarga korban kita melaporkan pada kami untuk mungkin korban-korban lain juga silahkan, tapi korban yang viral adalah di video tadi. Ya. Karena tadi dikatakan apa sih keuntungan dari masyarakat yang jadi korban perilaku yang dilakukan dokter ini? Itu adalah penguatan untuk hukum, di mana ancaman hukum pokok sudah kita terapkan. Kita ada penguatan pasal-pasal ini sudah dipelanggar. Mungkin
Ya, Pak Hendra, ini kita tahu ini adalah terjadi di tahun 2024. Baru tahun ini bisa terjadi. Apakah ada korban-korban lainnya, Pak Hendra? Jadi dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Kapolres dari penyidik tadi itu, kita ada 4 provinsi yang menjadi korban yang sudah berkonsultasi dengan ya. Dan untuk PPA kita dan harapan kita dari 4 ini kita memberikan transaksi yang besar ya. Tetap kita menjaga privasi dia, ya kita jaga untuk kebersamaan dia, kita pada korban ini sehingga bisa menguatkan dari kondisi ini karena ada perbuatan yang berulang yang dilakukan oleh dokter ini. Dan harapan lain juga kita sudah membuka konten baik di Polres maupun di media sosial, apapun itu akan kita layani dan kita gerak cepat untuk merespon ini. Begitu Mas Yogi. Pak Hendra, mungkin bisa ulang kembali Pak, ada berapa korban hingga saat ini oleh oknum dokter? Jadi korban yang sudah diidentifikasi oleh Polres Garut ini yang sudah dalam proses untuk pengaduan sudah 4. Dan satu lagi sudah kita pemeriksaan dan akan kita buatkan menuju ke laporan ini. Ini kan Mas Yogi. Baik Pak Hendra, terkait dengan korban ini, apakah mereka sudah mendapatkan pendampingan secara mungkin psikis para korban ini? Baik Mas Yogi, jadi memang itu suatu prosedural kami ya, ketika yang bersangkutan komunikasi dengan telepon, WA, dan sebagainya, kita bisa berkomunikasi, kita langsung sampaikan ke klien. Apakah perlu pendampingan? Kita siapkan. Ini ada tenaga ahli yang sudah kita siapkan untuk kita seperti ada di daerah ini. Tenaga ahli untuk kita melayani semua korban yang ada di sini. Jadi kalau kita harapkan tentu saja ada perlu gerak cepat karena prosesnya keadilan sudah dilakukan. Ini kan mungkin. Pak Hendra, mungkin bisa ceritakan juga dari pihak ID sendiri bagaimana sanksinya Pak? Apa yang menjadi sanksi dari pihak ID tadi? Kalau pihak ID tadi disampaikan secara belum detail ya, bahwa mereka mengatur ada kode etiknya. Di mana kode etik ini menunggu dari proses hukum yang kita lakukan. Tetapi kalau untuk bagaimana penelitian dan praktek itu di Menkes, dia ada sesuatu yang berbeda karena ini merupakan Pak Guyuban menaungi kode etik profesi daripada kedokteran. Tapi kalau menyangkut masa izin praktek, pemutusan izin praktek dan sebagainya, tadi ada di Menkes, itu yang disampaikan pada kami pada saat beres. Ini kan Mas. Ya Pak Hendra, ini mungkin yang menjadi perhatian para warga atau masyarakat ini, banyak terjadi dokter-dokter di sana. Apakah oknumnya ini hanya satu dokter saja kah di klinik ini atau mungkin ada yang lain, Pak Hendra, terkait dengan proses ini masih berjalan? Baik, jadi ini memang sangat merasa para dokter-dokter ini merasa juga resah ya, dan ada kejadian yang ada di Bandung dan bergerak lagi ada di Garut. Dan tidak kemungkinan ada oknum-oknum lain, tapi kita tahu ini adalah oknum ya. Sehingga bagaimana oknum ini kita bisa buktikan bahwa perilakunya, perbuatan kita buktikan itu yang lain. Dan tentu saja kita juga tetap merespon bagi para korban-korban yang bisa melaporkan kepada kami ya. Dengan hukuman melaporkan langsung pada kami adalah kondisi hukum semua yang tadi untuk bagaimana tersangka ini bisa kita jerat dan dapat hukuman yang maksimal dengan keadilan. Ini mungkin masih ya. Pak Hendra, ini terkait dengan modus yang ditawarkan oleh pelaku ini, sempat berada di media sosial untuk menawarkan USG gratis. Apakah benar atau mungkin ada modus-modus lainnya yang ditawarkan, Pak Hendra? Sebenarnya kami fokus kepada 2 kasus ini ya. Kasus 2 ini di mana kasus yang sedang kita tangani ini modusnya adalah dia memberikan pelayanan suntik gonore ya, karena si pasien ini membutuhkan
penanganan itu dan bersangkutan dilayani di rumah, tapi bersangkutan modusnya itu minta diantar ke rumah di dokter ini di kos-kosan dan juga dia melakukan aksinya. Kita lagi karena bagaimana jelas perencanaannya karena lebih kuat. Tapi kalau yang satu lagi itu yang ada viral itu ada di klinik dan klinik sudah kita periksa dan sudah kita ambil keterangan, ya, tinggal menunggu perpasti lebih lanjut dan potensi TKP yang lain maupun potensi daripada analisa kita terhadap penyusup peradilan mungkin masih kita dalami dan tidak menutup kemungkinan yang akan ada perbedaan dari operasi yang dilakukan di dokter. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Pol Hendra Rohmawan selaku Kabid Humas Polda Jawa Barat atas informasinya. Terima kasih Bapak, salam sehat dan kita akan kawal terus. Terima kasih. Baik, bisa demikian breaking news. Saya Togi Sinaga, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Bye-bye.